Selamat pagi Bu Edi. Apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah baik. Bu Edi apa kabar? Baik, Wara. Ya, Wara, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu Edi. Jadi Wara, sebelum coaching saya akan memberi pertanyaan kepada Bu Ana. Yang pertama yang akan saya diskusikan sama Bu Ara adalah tentang metode penilaian. Lalu pada coaching kali ini saya akan menilai coaching dan juga coach apakah dalam proses coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot kepada kemudian penilaian bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari Bu Ara. Kemudian jangan lupa ya Bu, dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Nah, jadi pertama yang saya berikan, pertanyaan yang akan saya berikan untuk Bu Ara nih, kompetensi apa yang akan Bu Ara kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu Edi. Kompetensi pertama yang mungkin akan saya coba kembangkan Bu Edi yaitu mendengar dengan aktif ya, mendengar dengan aktif dan mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali coaching gitu tanpa terlihat seperti kepo gitu lah Bu Edi. Gitu ya, betul sekali ya. Kompetensi mana nih yang akan Ibu Ara kembangkan yang lebih spesifik? Tadi selain pertanyaan yang berbobot tadi ya itu kompetensinya itu kesadaran penuh juga mungkin ya Bu ya, dimana kita berdua sama-sama memiliki kesadaran penuh dalam berdiskusi atau berkolaborasi mengenai hal yang akan didiskusikan gitu atau dalam coaching tersebut. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Ara dalam proses coaching? Saya berharapnya dalam proses coaching ini tuh coaching bisa mendapatkan alternatif solusi mungkin ya. Jadi di sini mudah-mudahan coaching bisa tercerahkan gitu. Mungkin sebelumnya sudah terpikirkan oleh coaching ya. Cuman mungkin perlu penguatan lagi gitu. Jadi saya sih berharapnya itu bisa coaching bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi permasalahannya itu bisa teratasi dengan baik. Demikian juga observasi kita kali ini Bu Ara. Jadi silakan Bu Ara melakukan coaching terhadap coaching. Nah, terima kasih banyak Bu Edi. Sama Bu Ara. Assalamualaikum Bu Esti. Gimana nih kabarnya Bu Esti? Gimana Bu Esti? Sekolah lancar aman? Alhamdulillah lancar aman. Kira-kira ada cerita apa nih hari ini? Tujuan itu untuk meningkatkan kompetensi di kelas itu? Saya ingin meningkatkan kompetensi menyenangkan bagi siswa. Nah, tadi kan yang bilang pengen kelas yang kondusif dan menyenangkan. Nah, kira-kira yang sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ada yang Saat ini yang sudah dilakukan juga saya mencoba modalnya efektif berarti ya. Nah, apa sih menurut Bu Esti kenapa itu tuh bisa menjadi belum efektif gitu, tantangannya tuh apa? saya masih sulit ya dengan siswa ini itu siswanya itu masih suka bicara bukan belajar. Nah, yang Bu Esti bukan nih supaya siswa itu tadi nggak suka berbicara atau nggak asik sendiri gitu ya Bu Esti itu apa nih kira-kira? Sepertinya saya itu baru tadi praktek ini Bu yang paling efektif nih ada efektif lagi saat dalam pelajaran saya. Nah, ya betul. Baiklah, kita
kita coba dulu ya bahas pertama itu strategi yang mengendalikan siswa yang suka berbicara ya saat pelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih penyebabnya kenapa siswa itu bisa asik sendiri atau suka berbicara di kelas gitu saat pembelajaran berlangsung. Apakah memang dia anaknya memang yang suka berbicara, mungkin banyak kosakatanya gitu ya Bu Esti ya. Terus bisa juga cari perhatian ke Bu Esti, atau bisa juga anaknya itu belum memahami materi pelajaran. Jadi mungkin anaknya itu merasa nggak ngapa-ngapain gitu ya Bu Esti ya. Jadi karena ketika pembelajaran berlangsung, nah anaknya tidak memahami, jadi sudah pengalihannya itu dengan berbicara tadi gitu. Nah menurut Bu Esti itu yang mana nih penyebabnya kira-kira? Kalau dari yang dijelaskan Ah, itu sepertinya anak belum memahami bu materi pelajaran. oh, sebenarnya lebih ke belum memahami materi pembelajaran ya. Nah kalau misalkan hubungannya dengan materi pembelajaran, berarti kita tahu dulu nih metode pembelajaran yang cocok gitu, yang efektif kira-kira yang mendukung tuh menurut Ibu itu yang bagaimana? Saya akan coba mengingatkan satu pelajaran yang melibatkan siswa, mungkin memilih pembelajaran yang berpusat pada tujuan dan aktif di dalam kelas, sehingga mereka tuh tidak punya kesempatan bu untuk ngobrol di kelas. Ya betul betul Bu Esti, itu juga bisa jadi apa? Bisa jadi solusi ya, bisa jadi alternatif. Nah selain itu juga jangan lupa Bu Esti, kita tidak hanya punya siswa yang berbicara, tapi kita juga ada siswa yang mendengarkan. Kira-kira apa nih yang sudah Bu Esti lakukan terhadap siswa-siswa yang mendengarkan tadi? Untuk siswa-siswa yang mendengarkan pembelajaran saya saat saya menjelaskan, Ya betul. hadir saya memberikan namanya penghargaan ya bu, mengucapkan terima kasih pada Ya, siswa ya, yang ya. mendengarkan penjelasan ini. Oh iya betul sekali Bu Esti yang Ibu ya lakukan ya. Nah dari pembahasan kita tadi bagaimana nih? Apakah Bu Esti sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Iya Bu Ara, insya Allah saya sudah ada nih gambarannya ketika tadi pembelajaran apa nih yang akan saya implementasikan. Ya, ya alhamdulillah. Kalau begitu saya rasa kita sudah selesai ya Bu ya untuk hari ini. Silakan Ibu coba implementasikan tadi pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa efektif ya Bu ya. Tapi nanti saya tunggu lagi nih gambaran dari Bu Esti ya. Mudah-mudahan seandainya itu berhasil, mungkin ketika di sekolah saya ada hal seperti itu juga kan saya bisa coba juga gitu ya Bu Esti ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ara, sudah menyiapkan Ya, cerita saya di hari ini. terima kasih. Sama-sama Bu Esti ya. Assalamualaikum Bu Ara, selamat pagi. Pagi Bu Esti. Tadi Bu Ara sudah melakukan coaching ya sama Bu Esti. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum menutup, saya akan memberi beberapa pertanyaan seputar coaching yang tadi sudah Bu Ara lakukan. Ya, boleh. Apa saja yang sudah Bu Ara lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang Bu Ara inginkan? Nah, di coaching tadi yang saya lakukan sama Bu Esti, itu saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu Esti. Nah, selain itu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi nih bagaimana melakukan coaching itu supaya lebih baik lagi gitu. Karena kan saya ngerasa kayak tadi ini kayaknya ada pertanyaan yang sebenarnya bisa lebih saya gali lagi gitu. Cuman baru saya sadar tuh setelah melakukan coaching tadi selesai, baru saya sadar lagi gitu. Oh gitu, baru tersadari ya. Iya betul. Nah, saat melakukan coaching nih, perasaan Bu Ara tuh bagaimana sih? Senang banget ya Bu Edi, karena kan kita bisa bertukar informasi, kita bisa berbagi informasi gitu, dan setiap yang diceritakan oleh coach itu saya coba pahami baik-baik gitu, supaya kita tidak terkesan memberikan intimidasi atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak terlihat seperti dengan kesadaran penuh gitu loh Bu Edi. Wah, luar biasa Bu Ara ya. Nah, lalu kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ara kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ingin memahami lagi proses Tirta ya Bu ya, alur Tirta tadi, agar nanti dapat melakukan coachingnya itu dengan lebih baik lagi pastinya ya Bu ya, supaya lebih
kabarnya baik. Ini saya ada jam 3 kelas jadi bayar sampai sini dan insya Allah masih semangat. Iyalah, mencerdaskan anak bangsa ya Bu. Betul sekali. Rencananya Bu Esti mau coaching hari ini ya? Iya Bu Ara. Jadi gini, sebelum coaching saya akan memberikan pertanyaan dulu nih kepada Ibu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Nah, pada coaching kali ini saya akan menilai coach dan coaching apakah sudah sesuai alur kita atau tidak. Nah, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada coaching, bagaimana coaching tersebut merespon atau menjawab pertanyaan coach, dan jangan lupa prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Nah, potensi ya, maksimalkan potensi pertanyaan. Nah, pertama yang saya berikan tadi kan, kalau misalkan kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan nih dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya Bu terkait bagaimana menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya, dan juga belajar bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Nah, terus kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik saya ingin belajar mendengar aktif ya Bu, dan memberi pertanyaan berbobot dengan kesadaran penuh. Ya, harus kesadaran penuh ya Bu Iya Esti Bu, ya. kalau separuh mau bahaya. Ya, betul. Nah, terus nih, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Ibu dalam coaching hari ini? Saya berharap untuk coaching kali ini coaching akan mendapatkan solusi dari permasalahan Bu, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, sehingga permasalahannya itu dapat diatasi dengan baik. Oh ya, demikian dulu ya Bu ya untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Ara. Selamat pagi Bu Esti, bagaimana Bu Esti kabarnya hari ini? Baik, Bu Esti apa kabarnya? Baik juga Bu Esti. Pagi ini kira-kira Bu Esti mau ngobrol apa nih sama saya? Gini Bu Esti, saya tuh merasa kewalahan sekarang. Dimana saya kesulitan Bu mengelola kelas di kelas yang baru ini. Kamu di Bu Esti bagus sekali Bu Esti. Ini tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut. Saya tuh mau menciptakan kelas yang menyenangkan untuk murid-murid saya, terus menciptakan suasana yang kondusif belajar. Apa itu yang sudah Bu Esti lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya udah mencoba berbagai metode pengajaran yang bervariasi ya Bu. Tapi saya masih belum menemukan yang benar-benar menciptakan suasana yang menyenangkan dan kondusif di kelas itu seperti apa. Apa nih yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang kurang konsentrasi. Iya, lalu suka berbicara saat saya menjelaskan. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa-siswa yang kurang konsentrasi, yang tidak fokus pada pembelajaran. Baiknya berarti kita bahas ya terkait strategi untuk mengendalikan siswa yang memang suka berbicara saat pembelajaran. Pertama, kita perlu memahami dulu nih penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami pelajaran, apakah karena mereka bosan mungkin dengan metode yang diterapkan di kelas, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian guru? Saya rasa itu kombinasi ya, punya ada semua tuh. Pasti ada yang menarik perhatian saya gitu. Ada juga sebagian yang saya lihat tuh hanya karena mereka tuh nggak mengerti pelajaran itu. Ya, berarti mungkin anaknya ini belum memahami apa sih
manfaat belajar Iya. pelajaran itu sampai sekarang itu seperti itu. Kemudian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas nih. Jika demikian, nanti adalah metode pembelajaran yang lebih efektif untuk agar siswa itu lebih tertarik dan lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Sebetulnya metode pembelajaran itu banyak ya Bu ya. Nah, cuman karena saya itu belum terbiasa mengaplikasikannya di pembelajaran saya. Jadi karena Bu Eti belum terbiasa ya melaksanakan pembelajaran dasar. Selain itu Bu Eti kita juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa. Bagaimana? Memberikan tujuan bisa ya Bu ya. Ujian kepada siswa itu juga memberikan pembelajaran siswa untuk belajar. Bagaimana nih Bu Eti? Apa Bu Eti sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Eti lakukan? Sudah Bu, saya sudah punya gambaran bagaimana mengimplementasikannya di kelas saya nanti. Alhamdulillah. Baik Bu Eti, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Eti implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya Bu Eti hasilnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Salam Wara. Ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Eti ya? Iya betul Wara. Oh, alhamdulillah. Terus gimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya senang ya Wara karena saya bisa membantu teman yang untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi di dalam kelas. Selain mencari solusi mungkin jadi pembelajaran juga buat kita gitu ya Bu ya. Iya, betul Pengalaman sekali. banget gitu. Nah, sebelum penutup nih Bu Esti, saya ingin memberi pertanyaan seputar coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Nah, apa saja yang Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Tadi coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Eti, saya sudah melakukannya dengan menggunakan model Delta ya Bu, alur Delta. Kemudian saya juga menanyakan tujuan dari coaching kali ini. Kemudian saya juga mengidentifikasi nih kendala atau masalah yang dihadapi oleh coaching ini dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari Selain itu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Oh iya bagus banget ya Dek Esti ya, Insya Allah. Nah tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya dan sudah menggunakan alur cerita juga tadi katanya ya, betul? Iya, Nah proses juga berjalan dengan baik, alhamdulillah, dan Ibu juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot nih. Saya lihat tadi juga sudah terlihat kepada Bu Eti. Nah jadi Bu Eti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bu ini tuh hanya membantu menemukan solusi aja sebenarnya. Solusi bukan sudah terpikir dari Bu Eti ya, cuman perlu digali lagi gitu kan. Dan coaching juga sudah dijalani dengan prinsip coaching. Nah, terus nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan ya? baik Bu, setelah melakukan proses coaching yang tadi ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya, pertama adalah memahami lebih terkait proses tirta ya Bu. Kemudian juga saya dapat melakukan coaching lebih baik ke depannya dan bisa membantu teman-teman yang lain lagi mungkin yang memiliki masalah-masalah di pembelajaran kelasnya dengan metode coaching. Ya, amin. Dan saya juga sangat melihat ya Bu ya dampak positif dari coaching ini tuh bisa membuat lebih nyaman, lebih terbuka tanpa merasa terintimidasi atau kepo gitu ya Bu Esti ya. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu diskusi kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin Bu Esti. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ara, terima kasih kembali ya. Selamat sore Bu Eti. Selamat sore Bu Esti. Bu Eti apa kabar Bu Eti? Baik Bu Esti, ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Eti. Jadi sebelum coaching saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama saya
ini saya akan menilai coach dan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana ibu memberikan pertanyaan bobot kepada coach, kemudian juga bagaimana coach tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari ibu coach. Dan juga jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu menggunakan proses kreatif dan memaksimalkan potensi atau pertanyaan yang saya berikan kepada misalnya yang pertama adalah kompetensi apa yang akan ibu kembangkan dalam coaching kali ini. Dan jangan lupa ya Bu Evi dengan prinsip coaching, yaitu penggunaan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin berikan kepada ibu, yang pertama adalah kompetensi apa nih yang akan ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini adalah hadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Evi, menurut Bu Evi kompetensi mana nih yang akan ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifik, saya mengembangkan mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Evi. Pertanyaan ini yang kedua, indikator yang bagaimana nih yang ingin ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Saya berharap dengan coaching kali ini mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan ini. Baik Bu Evi, kemudian ya Bu Evi untuk pra observasi kali ini silakan ibu lakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu Evi, sama-sama. Selamat pagi Bu Ara, apa kabarnya nih hari ini? Pagi Ibu, alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ara. Ibu lagi ngapain Bu? Aduh, saya seperti biasa selesai ngajar. Ada sesuatu nih Bu, kayaknya yang pengen saya omongin. Bu Ara, sampai serius sekali. Ya gitu. Jadi kan saya ini pengen meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Bu. Nah, cuma saya masih bingung nih kompetensinya tuh gimana. Itu bagus sekali nih. Tujuan Bu Ara dalam meningkatkan kompetensi itu apa? Tujuannya yang pasti itu kan supaya kelasnya kondusif, nyaman, terus supaya siswa-siswa juga senang gitu Bu ketika berada di kelas. Lalu saat Ibu Ara di kelas, apa yang Ibu Ara lakukan untuk mencapai tujuan Bu Ara tersebut? Karena kita melakukannya pembelajaran ya Bu ya, jadi saya tuh udah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tapi kok saya rasa tuh kayak belum ada yang efektif gitu loh Bu ya. Belum efektif ya. Ada tantangannya nih dalam mencapai tujuan. Oh, ada. Jadi kadang tuh saya suka apa ya, misalkan kayak ada anak nih yang masih berbicara gitu loh dalam kelas, tapi ketika gurunya menerangkan atau ketika proses pembelajaran berlangsung, jadi yang mengganggu teman-teman yang lain. Itu sih menurut saya tantangannya. Jadi ada siswa yang Iya betul. Lalu apa saja nih yang Bu Ara butuhin untuk mencapai tujuan Bu Ara? Jadi yang saya butuhkan itu untuk mengendalikan strategi lah atau cara supaya saya bisa mengendalikan siswa tersebut untuk tidak berbicara lagi ketika pembelajaran berlangsung. Maksud saya bukan berbicaranya ini bukan berarti tidak boleh bertanya ya Bu ya, cuma kadang berbicara yang ya tadi mengganggu teman-temannya atau jadi yang tadinya suasana kelas jadi kondusif jadi tidak kondusif itu saya masih kesulitan mencari strateginya seperti apa. Jadi kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara itu ya Bu ya. Ya. Lalu pertama itu kita harus memahami dulu penyebabnya apa sih siswa itu berbicara saat pelajaran. Apakah karena mereka nggak paham materi pembelajarannya, atau apakah karena mereka itu merasa bosan, atau juga mereka ingin menarik perhatiannya Bu Ara aja? Kayaknya lebih ke nggak paham materi pelajaran ya Bu ya. Oh, Jadi
juara karena tidak memahami pelajaran ya dari Iya. mereka asing sendiri. Nah jika demikian menurut Bu Ara nih, bagaimana atau adakah metode pembelajaran yang menurut Bu Ara bisa mengatasi siswa tersebut? Sebenarnya kalau metode pembelajaran banyak ya Bu ya, cuman mungkin sayanya yang belum terbiasa. Tapi karena untuk mengelola tantangan tadi ya, untuk mengatasi tantangan tadi, insya Allah akan saya coba sih Bu tantangannya. Maksudnya akan saya coba metode pembelajaran yang mungkin efektif. Jadi selain itu kita juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak bicara atau mendengarkan Bu Ara. Oh, jadi seperti memberi pujian gitu ya Bu ya, atau penghargaan kepada siswa yang mendengarkan gitu ya Bu ya. Oh, iya, iya, iya. Menurut Bu Ara nih, apakah dengan pembahasan kita yang singkat ini sudah punya gambaran mengenai strategi yang akan Bu Ara lakukan? Oh, sudah Bu Eti. Saya sudah dapat gambarannya sedikit nih dan sudah tercerahkan insya Allah. Nah, gitu, Bapak. Saya rasa seperti saja ya untuk pembahasan kita. Bu Ara sudah memiliki gambaran. Jadi silakan Bu Ara mengimplementasikan strategi tersebut saat pembelajarannya Bu Ara. Baik Bu Eti, terima kasih banyak ya Bu Eti atas waktunya. Baik. Tadi Bu Eti kan sudah melakukan coaching ya kepada teman. Bagaimana perasaannya? Saya merasa senang Bu Esti bisa berkonsultasi dengan Bu Ara. Saya juga bisa membantu Bu Ara mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan sendiri. Baik Bu Eti. Sebelum itu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching kepada Ibu. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan terkait tercapai indikator pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Di coaching ini saya sudah menggunakan alur kita dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab Bu Ara. Selain itu apa lagi Bu? Selain itu, saya lebih memahami praktek coachingnya dengan aksi jawab. Ternyata runtutannya seperti itu. Baik, tadi sudah dilaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur kita ya Bu Eti ya. Proses juga saya lihat sudah berjalan dengan baik. Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda kepada Bu Ara ya tadi ya, sehingga Bu Ara dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah dijalankan dengan sip coaching. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu Eti, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan? Kira-kira apa lagi nih yang mau dikembangkan Bu Eti terkait coaching? Saya ingin lebih mendalami dan lebih ahli lagi lah kalau bisa dibilang ya, memahami alur tirta seperti apa dan proses coaching itu yang baik seperti apa. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi. Sepertinya jam terbangnya lebih banyak lagi ya Bu Eti dengan coaching teman-teman yang lain juga nih, dan mereka juga bisa menggali masalah mereka dan mencari solusinya yang utama. Baik Bu Eti, sampai di sini diskusi kita ya. Semoga kedepannya Bu Eti bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi.